hasil dan pembahasan. Nah, kira-kira dengan pertanyaan seperti ini, kan pertanyaannya dibuat berapa? Nah, pertanyaan itu nanti disesuaikan dengan hasil pembahasan, ya. Kalau nanti pertanyaannya 2, nanti di hasil pembahasan dibuat juga 2 subbab. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan jangan lupa bahagia. Selamat datang di Ihsan Rahmat Talks, ruang belajar bagi peneliti pemula. Ini masih jam 6 pagi waktu Bengkulu ya. Sementara saya masih harus membuat satu video terakhir terkait dengan tugas 1 untuk mahasiswa karya tulis ilmiah UT. Ini khusus untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah karya tulis ilmiah UT. Terkait dengan tugas 1 poin pertama itu sudah saya buatkan videonya, begitu juga dengan tugas 2. Nah, ini tugas yang ketiga yang belum. Tugas ke 1 poin 1 itu sudah ada di sini. Tugas keduanya juga sudah ada. Atau lengkapnya kalau kalian mau mencari tugas apa yang akan kalian kerjakan, ini ketik saja di sini Ihsan Rahmat Talks ya. Kemudian buka ke ini adalah langsung ke ini ya, langsung ke apa ini, ke playlist saya. Di playlist di sini, di itu bagian atas itu ada Karil Mahasiswa UT. Nah, di sini adalah video-video yang bisa membantu kalian. Contohnya mengerjakan tugas 1.2, mengerjakan 1.1, cara mengerjakan tugas 1 secara umum ya. Nah, sekarang mengerjakan tugas 1 untuk poin 3, yaitu membuat kerangka tulis artikel ilmiah. Pertanyaannya, kerangka tulis itu seperti apa sih? Kerangka tulis itu apa ya? Bisa dijelaskan sebagai pedoman yang akan menuntun kalian dalam mengerjakan artikel ilmiah. Nah, karena dia pedoman, jadi kalian kayak membuat ancang-ancang gitu, rancangan gitu. Sehingga nanti saat ada di tugas kedua, 3, keempat, atau dalam pengerjaannya, kalian tidak berubah-ubah pemikirannya. Jadi karena dia rancangan, itu baru bersifat kasarnya saja. Nah, ini saya langsung contohkan. Kalau ini nih filenya. Untuk mengambil file contoh ini ada di tugas belajar 2. Nah, ini di sini filenya. Kalau mau ngambil filenya, tapi kalian tidak akan bisa langsung mencapai di sini kalau belum menonton video saya yang pertama dan yang kedua, karena ini sebenarnya udah lanjutan yang pertama dan yang kedua ya. Jadi silakan tonton dulu sehingga pemikiran kita itu sama ya. Nah, sekarang saya fokus langsung. Kalau diminta untuk mengerjakan kerangka tulisan artikel ilmiah, nah ini sebenarnya sudah bagian dari kerangkanya. Jadi kalian buat judul di sini, kemudian nama kalian, kemudian jurusannya apa, fakultasnya apa, emailnya apa, kemudian abstrak. Sebenarnya pola seperti ini itu sudah saya ambil atau sudah saya sarikan dari aktivitas belajar 7. Jadi nggak perlu takut ya. Ini benar nggak sih atau draftnya? Ini ada di sini. Judul, nama, abstrak, kata kunci, pendahuluan, penelitian. Nah, ini ditambahkan. Oh, ini kata kuncinya. Kata kunci. Kalau kalian ingin lebih paham lagi contoh artikel ilmiah punya UT seperti apa, itu ada di aktivitas belajar 2. Kalian buka bagian sini. Ada contoh artikel ilmiah. Ini nanti kalau jadi sama dengan apa yang saya tulis. Nah, sekarang yang diminta itu adalah kerangkanya ya. Kalau kerangkanya itu berarti ini sudah jadi judulnya, nama dan sebagainya. Abstrak ini nanti saja di akhir, kata kunci di akhir saja. Kalian fokus di pendahuluan, kemudian metode, hasil, dan kesimpulan. Nah, kerangka itu seperti apa? Kira-kira kalau kalian nanti mau menulis pendahuluan, apa-apa saja yang mau kalian tulis. Ya, itu ditulis dulu misalnya ya. Kalau saya pribadi, itu sebenarnya banyak video saya untuk latar belakang. Coba ya, latar belakang. Video saya terkait dengan latar belakang itu juga banyak. Nah, ini latar belakang penelitian. Ini sebelumnya cara menulis latar belakang. Kalau kalian nanti karya tulis ilmiah kalian itu kuantitatif, ikuti yang ini. Kalau kualitatif, nanti bisa kalian ikuti yang ini ya. Nah, sekarang saya contohkan karena ini judulnya adalah kualitatif, maka di pendahuluan itu
Biasanya saya mulai dari fakta fenomena. Kemudian itu paragraf pertamanya nanti. Ini kan akan jadi paragraf pertama, paragraf 1. Itu saya sebut dengan fakta fenomena. Di paragraf kedua itu saya sebut dengan fakta masalah. Kemudian paragraf ketiga itu adalah kajian terdahulu, dan paragraf keempat itu adalah tujuan dan pentingnya artikel ditulis. Kira-kira pendahuluan ini nanti sketsanya atau kerangkanya itu 4 paragraf ini saja. Ya, cukup 4 paragraf ini. Nah, saya bahas satu persatu. Apa itu fakta fenomena? Fakta fenomena ini adalah gambaran umum terkait dengan judul penelitian kalian. Ya, misalnya judul penelitian kalian itu terkait dengan pemasaran retorika politik dalam iklan baliho. Berarti fenomena ini kan sebenarnya terkait dengan fenomena kampanye caleg. Nah, berarti nanti isi paragraf pertama itu ya berkaitan dengan kampanye caleg itu saja. Bisa kalian tulis apa saja yang berhubungan dengan kampanye caleg. Kemudian, kalau fakta masalah itu sudah masuk ke fokus penelitiannya. Jadi kalau ini baru secara umum, kampanye caleg secara umum kalian jelaskan, maka kalau fakta masalah itu masuk ke masalah yang ada terkait dengan iklan baliho yang memuat humor. Berarti di sini iklan baliho yang memuat humor. Jadi yang dimunculkan di sini adalah langsung terkait dengan fokus di sini. Jadi kayak kalau dibuat piramida itu, dia awalnya yang umum dulu, kemudian di bawahnya baru mulai ke pola yang khusus. Nah, kajian terdahulu ini seperti apa? Kajian terdahulu ini kalian tampilkan penelitian atau artikel terdahulu ya. Artikel terdahulu tentang kampanye iklan baliho. Nah, bisa seperti itu. Nah, di video atau di tugas 2 itu kan kalian sudah diminta untuk mereview. Nah, sebenarnya review yang ini kalian kan diminta 5 artikel dan 5 dari buku atau sumber lainnya ya. Ini nanti bisa masukkan ke sini nanti masuknya ke paragraf ketiga ini. Ini bisa. Jadi kalian tidak membuang-buang waktu ya untuk membuatnya. Kalau buku bagaimana Pak? Nanti dimasukkan di mana? Buku itu bisa penunjang di bagian paragraf pertama. Kalau paragraf kedua ini itu tidak pakai referensi juga nggak apa-apa, karena kan ini bersifat lapangan. Jadi kalian menulis apa masalah yang ada di lapangan. Jadi penjelasan kalian penting di sini. Nah, kemudian di paragraf terakhir itu menjelaskan tujuan penelitian. Ya, sebenarnya tujuan penelitian itu kata-katanya hampir sama. Dengan demikian, penelitian ini atau artikel ini bertujuan untuk menjelaskan, nah ini judul kalian apa? Retorika politik calon legislatif. Jadi kata-kata tujuan ini harus muncul di kalimat ini. Nah, kemudian di sini kan ada tujuan dan pentingnya artikel. Berarti pentingnya lagi. Ini dinilai penting karena, nah ini berikan alasan di sini. Kemudian yang lain apalagi yang bisa ditulis di sini? Itu bisa kalian tulis pertanyaan penelitiannya apa. Kemudian di sini juga bisa ditulis pertanyaan penelitian, kemudian cara menjawab pertanyaan tersebut. Atau bisa juga alur kalian menjawab pertanyaan ini juga bisa di sini. Nah, yang diminta di tugas 3 itu, di tugas 3 poin ketiga itu sebenarnya gambaran-gambaran seperti ini saja. Jadi belum ditulis lengkap gitu. Ya, itu untuk pendahuluan. Kemudian untuk metode itu juga bisa dibuat gambaran kasarnya dulu.
Contohnya gambaran kasar seperti ini, kalian bisa membuatnya menjadi subbab. Subbab yang pertama ini jenis penelitian. Nah, ini bisa nih. Jenis penelitian itu kan biasanya dia apakah kualitatif atau kuantitatif, itu bisa dijelaskan nanti. Kemudian karena ini kualitatif, jadi informan penelitian. Ini dijelaskan siapa-siapa saja yang menjadi informan penelitiannya. Teknik pengumpulan data, kemudian analisis data. Di sini boleh ditambah uji keabsahan data. Ini boleh seperti ini dibuat ya. Kira-kira nanti jenis penelitiannya apa, informan penelitiannya apa, teknik pengumpulan datanya apa. Misalnya jenis penelitiannya dia kualitatif ya. Informan penelitiannya nanti bisa dijelaskan, misalnya teknik yang digunakan purposive sampling misalnya, atau menggunakan snowball, atau kalian buatkan karakteristik informan boleh. Teknik pengumpulan datanya misalnya kayak wawancara, observasi, dokumentasi. Ini baru gambaran umum ya. Hanya saja nanti wawancara ini harus dijelaskan lagi bagaimana, observasi ini bagaimana, analisis datanya bagaimana caranya, misalnya menggunakan pemikiran Mills dan Haberman. Nah, bingung kalian deh Mills Haberman itu apa. Nanti bisa dicek di internet Mills Haberman itu apa. Atau analisis data dari artikel terdahulu juga bisa kalian gunakan. Ini kan kalian sudah membaca ini ya, artikel terdahulu. Ini sebenarnya bisa bagian metodenya nanti kalian adopsi ya. Hasil dan pembahasan. Nah, kira-kira dengan pertanyaan seperti ini, kan pertanyaannya dibuat berapa? Nah, pertanyaan itu nanti disesuaikan dengan hasil pembahasan ya. Kalau nanti pertanyaannya 2, nanti di hasil pembahasan dibuat juga 2 subbab. Misalnya pertanyaan pertamanya bagaimana wujud atau bentuk baliho humor pada pemilihan calon legislatif 2024. Berarti bagian pertamanya bentuk baliho yang memuat humor. Kemudian yang kedua itu adalah retorika politik dalam baliho humor. Nah, berarti di pertanyaan kedua dibuat seperti ini. Dan ditambah satu lagi itu adalah diskusi. Diskusi ini apa? Diskusi ini temuan-temuan penting yang ada di sini dan ada di sini, yang ada di poin pertama dan di poin kedua, itu didiskusikan. Kira-kira apa yang bisa kalian kritisi, kira-kira implikasi atau dampaknya seperti apa, itu perlu dituliskan di sini diskusi. Tapi kalau kalian tidak mampu, Pak, saya tidak mampu untuk berpikir seperti itu, ya sudah dibuat 2 ini saja juga nggak apa-apa. Ya, silakan ini diisi. Contohnya misalnya, ini kan ada bentuk baliho yang memuat humor. Coba kita cek di sini ya, di internet. Baliho caleg. Nah, lucu. Ini ada nih. Coba kita cek. Nah, seperti ini nih. Nah, ini nanti bisa gambar-gambar seperti ini ditampilkan di sini. Tapi ini sebaiknya lebih berbasis ke ini ya, ke lapangan kalian ya. Nah, seperti ini. Gambar seperti ini nggak apa-apa ini ditampilkan. Nah, ini kan bukti-bukti ya. Dia kan bentuk baliho humor. Nah, ini yang nanti akan dijelaskan. Kalau kalian sebaiknya itu berbasis lapangan kalian. Nah, kesimpulan ini kira-kira kalian buat sketsa awalnya. Apa yang menjadi temuan utama penelitian. Kemudian apalagi rekomendasi. Bisa saja ini rekomendasi untuk organisasi, bisa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Di sini sebelum rekomendasi kalau bisa dibuat kekurangan penelitian atau artikel kalian. Penelitian kalian kurangnya apa, kemudian beri rekomendasi untuk melengkapi kekurangan tersebut. Nah, ini baru sekedar sketsa umum saja. Jadi kalau mau membuat lengkapnya nanti berbasis diskusi dengan dosennya ya. Tapi setidaknya kalian sudah mengerjakan kerangka artikelnya secara umum. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan video ini bisa dipahami.
sekali lagi kalau mau menulis pendahuluan ini kalian tidak bisa memahami dalam satu malam. Jadi kalian perlu mendengarkan video-video saya yang lain terkait dengan cara membuat latar belakang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat dipahami.